Kakak Peng, Kakak Leng dan istrinya hilang. Tuan Sang, lihat saja pasar di rumah kami. Sebidang tanah rumah kami ini di Suicheng adalah yang terbaik. Kau urus ini. Kau bangun perumahan villa. Itu pasti sangat menguntungkan. Tapi, jika kau mampu melakukannya, aku pasti bisa memutuskan sendiri. Jadi, urusan keduanya seharusnya Paman Yong yang memutuskan, kan? Kau ini siapa? Adikku. Aku hanyalah seorang teman lamanya. Sembrono sekali. Tidak seperti orang yang mampu melakukan hal besar. Kubilang padamu, ini milik keluarga kami. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan kakek tua itu. Bisnis di sini cepat atau lambat akan kuambil alih. Begitu proyekku dengan Tuan Siong berhasil. Aku seumur hidupku tidak akan khawatir soal makan. Pasar siang yang ini adalah hasil kerja keras Paman Yong selama setengah hidupnya. Jika dia menginginkan uang, sudah lama ia jual. Hai, urusan bisnis keluarga kami bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Menyingkirlah. Rasanya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya. Sewa kios. Aku tidak punya kios kosong. Tidak ada kios kosong. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyewa. Oh, bocah bau. Kau rupanya Presiden Kamar Dagang terhormat. Datang ke sini untuk menyewa kios. Kau berani mempermainkan kakek tua ini? Maksudmu apa? Seperti saat kau masih kecil, ingin memukulku lagi. Kau kira aku tidak berani? Hahaha, bocah bau kencur. Tidak kusangka kau benar-benar kembali. Bagaimana dengan ucapanku tadi? Tidak ada acara pamer. Kau tahu berapa banyak orang yang mengincar kedudukanmu? Iri dengan kekayaanmu. Kau benar-benar serigala. Mencari uang itu. Pada dasarnya hanya dua hal. Pertama, bahagia. Kedua, tenang. Kurasa, ini lebih cocok untuk hidupku. Penghasilan yang cukup, mundur juga bukan kerugian. Aku pasti akan membantumu mencari kios terbaik lagi. Bagaimana mengatakan ini? Jangan sampai kau menyebarkan keberadaanku di sini. Dan jangan sampai orang lain tahu siapa aku sebenarnya. Anak nakal. Kau ini di sini pura-pura jadi aktor hebat? Ah, ini anakku, sutradara Gao. Sebelumnya dia belajar di luar. Sekarang sudah pulang. Membantuku mengelola perusahaan. Saya sudah bertemu dengan kita di luar tadi. Halo Zhao Zhao. Ini kakakmu, Longge. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Sangat luar biasa. Mulai sekarang, banyak-banyak belajar darinya. Jangan asal mengaku saudara denganku. Aku hanya ingin meminta makanan di keluargamu, aku mencari kamu. Bajingan. Aku belum mati. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku hanya bercanda. Aku sudah mendengar tentangmu. Istri ayahku. Kenapa kau tidak bisa bertahan di luar sana? Kau tahu akan mendapat makanan di sini, ya? Orang tua. Mana ada memberikan harta warisan kepada orang luar? Apakah kau sudah pikun? Diam kau. Aku melakukan ini agar kau bisa maju dan membersihkan hambatan. Belajarlah banyak dariku. Kau tidak akan dirugikan. Teman lama. Kenapa aku harus menuruti kamu? Aku ini hanya orang yang gelisah. Setelah aku menjual pasar barat, kau minta aku. Sepatu saja tidak punya. Kau ini orang brengsek. Kau bilang anak muda, ya? Marah itu wajar. Tenang saja, tenang saja. Andai kau anakku sendiri, pasar ini akan kuserahkan kepadamu untuk dikelola. Dia menyerah. Kau masih berdiri di sana ngapain? Cepat, kakak mulong. Istriku akan memberimu kios terbaik. Aku pergi dulu. Kau turun dulu saja.
katamu. Hei, kemari, kemari. Aduh, aduh. Ini. Sepeda motor listrik siapa ini? Cepat pergi. Hei, punya kuku, punya kuku. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Tuan muda mau apa? Ke meja depan, tuan muda. Ke meja depan. Benar. Tentang urusanku dengan Tuan Siong. Mulutmu itu. Maaf sekali. Tuan muda Sao, saya banyak bicara, saya banyak bicara. Mulai sekarang kios ini menjadi milikmu. Mulai sekarang kios ini menjadi milik kalian. Baiklah. Terima kasih, Tuan Muda Sang. Anda telah repot. Jangan lihat ini dekat dengan toilet umum. Tapi kau harus berpikir seperti ini. Pasar ini sangat besar. Banyak sekali orang. Semua harus ke sini untuk ke toilet. Bayangkan saja, arus pengunjungnya pasti banyak menghasilkan uang. Jangan bilang aku tidak mengurus kalian berdua. Aku akan memberikan kalian berdua hadiah besar. Bajingan. Mulai sekarang, 2 tempat sampah ini akan ada di depan kantormu. 1 di setiap sisi, mereka semua akan membuang sampah ke kantormu. Sampai jumpa. Besok, semua tempat sampah di setengah area ini akan dipindahkan. Tinggal 2 ini saja. Baiklah. Kak Long. Semoga bisnisnya lancar jaya. Baik. Kalau terus seperti ini, kita tidak akan bisa menjual satupun sayuran. Haha. Jadi putri kecilku nanti harus ikutku kelaparannya. Tidak apa-apa, siram saja. Ini apa sih baunya? Bau apa? Bau sampah lah. Orang sampah sepertimu pasti kesal, ya? Bau apa? Bau sampah. Orang sampah sepertimu pasti sudah terbiasa, ya? Kamu ngomongnya gimana sih? Melihat sampah. Singkatnya, orang sampah. Ada masalah? Bagaimana? Kau tidak mengizinkanku membuangnya. Selamat kaya raya, Kakak Zhong. Ini tempat duduk yang sudah dipesan Tuan Xiao Xiao. Jika dia bergerak, kalian berdua akan segera pergi. Siapa bilang aku akan bergerak? Para paman dan bibi sekalian, mulai sekarang, jangan repot-repot lagi membuang sampah ke tempat saya ya. Bagaimana kalau saya mengambilnya setiap 1 jam sekali? Wah, bagus sekali. Anak muda yang baik, terima kasih. Nak, kamu rajin sekali. Semoga kamu sukses besar, Nak. Namamu siapa? Nak? Nama saya Qianlong. Qianlong, jika nanti kau mengalami kesulitan, beritahu aku, ya? Baiklah. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kedua ember ini sudah kubersihkan. HMPH. Aduh, saat menikah denganmu, kupikir, dia dulu juga seorang bos, berjualan sayur mayur. Sekarang malah menikah dengan seorang pemulung. Baiklah. Kita berdua akan ke kamar dagang. Aduh. Lalu kenapa kau tidak menceritakan tentang masalah Zhao Zhao kepada Yongfu?
Ngomong-ngomong juga tidak ada gunanya. Aku melihatnya sekarang, seperti saat aku masih muda dulu. Anak muda ini harus diberi pelajaran. Dan harus pelajaran yang berat. Panda. Tenang saja kau. Dia hanyalah anjing peliharaan ayahku. Serahkan padaku, kami akan mengurusnya. Sama sekali tidak akan mengganggu kerja sama kita. Kau dengar? Berita ini bahkan sudah sampai ke telinga Xiong. Aku bertanya padamu, apa kau tidak akan menyelesaikannya? Dia telah menghambat bisnis renovasi villa kita. Bisakah kau bertanggung jawab atas ini? Lebih baik mundur lebih awal. Anak ini belum tahu bagaimana menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tidak. Karena hidupnya sekarang semakin berat. Ambil timbangannya, periksa secara rutin. Tenang saja, timbangan kita tidak akan bermasalah. Tidak benar, timbanganmu kurang. Berat 1 jin ini, kok seperti 1,5 jin? Tidak mungkin. Timbangan ini baru saja dikalibrasi kemarin. Apakah pemberatmu yang bermasalah? Pemberatku yang bermasalah. Ini adalah pemberat pilihan Tuan Xiao Xiao. Tidak mungkin bermasalah. Kalau tidak percaya, coba saja di timbangan toko lain. Baiklah, kalau kau mau membantah, tunggu saja. Pergi. Ayo, kamu bilang ini berapa beratnya? Bilang. 1 jin. Ayo, kamu bilang ini berapa? Kamu, 1 jin itu sebenarnya berapa 1 jinnya? Stop sayang. Melihat kan? Mobil orang lain tidak bermasalah. Kenapa hanya punya kamu yang bermasalah? Jangan berani-berani menyebutku seperti itu. Aku akan melaporkanmu. Nama baik pasar Xiangyang dirusak oleh orang sepertimu. Kami semua berdagang dengan jujur. Sama sekali tidak akan melakukan kecurangan seperti mengurangi takaran. Jadi maksudmu aku yang salah lihat? Aku tidak tahu apakah kamu salah lihat atau tidak. Tapi hatimu pasti buta. Hahaha. Baik, kalian tidak hanya menipu pelanggan, tapi juga berani mempertanyakan petugas pengelola pasar. Pergi kalian. Dan lagi, jangan kalian rusak kios itu. Suruh mereka menyingkir dari pasar bawah. Kapan peraturan ini dibuat di pasar Xiangyang? Kalian mengurangi takaran. Menipu pelanggan. Masih berani bicara soal peraturan denganku? Aku akan melaporkan apa yang dikatakan Tuan Xiao kepada kalian. Itulah peraturan pasar Xiangyang. Tunggu saja. Lihat sendiri. Xialong, jangan kau kira aku tidak tahu akal-akalanmu. Apakah kau menipuku? Seandainya aku bisa sulap, apa aku masih berjualan sayur di sini? Apa? Kalian beberapa orang ini, apakah kalian melihatnya? Lupakan saja. Kalian beberapa orang ini, apakah kalian melihatnya mengganti kode? Lihat,
Lihat, dia sudah mengganti kode. Aku lihat apa yang dikatakan Xiao Jian benar. Sudahlah, kalian beberapa orang pergi saja. Sudahlah, masih ada apa lagi? Lalu kau bilang tentang rumah? Tapi belum tentu tersimpan di hatimu. Mungkin ada di dirinya. Aku harus mencarinya dengan saksama. Ayah, apakah ayah sudah melihatnya? Baru beberapa hari ini. Dia sudah berani memukul pengelola pasar keluarga kita. Kalau beberapa hari lagi, bukankah kita masih harus mengirim 3 hari lagi? Ada apa? Paman Yong mengatakan bahwa aku mengurangi takaran. Ayah, manajer pasar kita ini paling adil dan jujur. Lihat saja, dia orangnya baik dan jujur, aku paling tahu tentang dirinya. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak bisa begitu. Ayah, kau tahu bagaimana buruknya kelakuan dia di luar sana? Baiklah, kalau kau bilang aku curang. Besok aku akan memasang pengumuman. Kalau memang aku curang, aku akan membayar 10 kali lipat. Baiklah, kau benar. Aku memang benar. Aku pergi. Tianlong. Anak muda ini masih suka berjuang dan menang. Sama seperti kau di masa muda. Paman Yong, di usianya yang sekarang, berjuang dan menang itu wajar. Tenang saja, saya akan membantuku mendidiknya. Untuk urusan ini, tenang saja, serahkan pada tuan muda. Jika dia tidak keluar dari Xiangyang, siapa dia? Maka biarkan dia sampai jatuh miskin. Qianlong, kau ikut aku kembali dan lihat. Ada apa? Terjadi sesuatu. Pergi cepat. Ah. Tetangga-tetangga sekalian, saya pemiliknya. Ada apa? Katakan padaku. Lihat saja pengumumanmu ini. Jika membeli sayuran di tempatmu, kau akan mengembalikan uang 10 kali lipat. Bukankah kau menuliskannya? Bagaimana bisa seperti ini? Baiklah. Baiklah. Tetangga-tetangga sekalian, ada kesalahpahaman. Maksud saya, kalau membeli sayuran di warung saya, jika menemukan kekurangan berat atau jumlah, saya akan ganti rugi 10 kali lipat. Tidak ada masalah dengan kalian. Nenek mana yang tidak bisa berhitung sih? Ini sudah tertulis di sini. Pengembalian dana 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan ada kekurangan berat. Saya akan mengembalikan uang kalian. Tapi kalian harus setuju dengan satu persyaratan saya. Para tetangga sekalian, mengembalikan uang boleh. Tapi kalian harus mengakui, sayuran di rumahku tidak kurang takarannya. Kalau begitu tidak masalah. Kau kembalikan saja uangku. Memang benar, takarannya tidak kurang. Kami hanya memintamu mengembalikan uang. Baiklah. Membeli barangku berarti mendukungku. Mengembalikan barang juga berarti mendukungku, istriku. Aku tidak menyangka. Anak itu benar-benar berani menerima tantangan. Kalau dia terus membayar seperti ini, dalam waktu kurang dari seminggu dia akan bangkrut. Hahaha. Berapa banyak yang dia tarik lagi hari ini? Kurang dari 20.000 yuan. Setiap hari dia terus rugi. Aku bahkan ragu bagaimana kau bisa menjalankan Zengda Chamber of Commerce. Aduh, masa lalu itu.
Makan saja tidak sampai sebanyak itu. Kenapa? Kasihan? Bukan, hanya saja aku merasa diperdaya. Hatiku tidak nyaman. Anggap saja sebagai pemberian untuk tetangga. Lalu bagaimana dengan sayuran yang sudah dikembalikan ini? Biar saja membusuk di sini. Besok, aku akan memasang pengumuman. Siapa yang ingin sayuran? Ambil saja gratis. Terong, wortel, cabai besar, semuanya masih bagus. Perlahan-lahan, pelan-pelan. Semua orang akan kebagian. Langsung timbang dan masukkan ke dalam tas saja, hahaha. Terong itu semua milikku. Kakak. Maksudnya apa? Ini pasar sayurku. Bukan departemen pemasaran. Kau memberikan semua sayuran ini. Bagaimana para pedagangku ini bisa berjualan? Bagaimana para pedagang ini bisa berjualan? Iya. Kau juga tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Benar, Tuan Muda Sao. Dia sangat kaya. Masih juga merebut penghidupan kami. Usir dia dari pasar Xiangyang. Usir dia dari kota Xiangyang. Usir dia dari pasar Xiangyang. Menyingkirlah dari pasar Xiangyang. Pergi. Satu orang, satu kelompok. Beberapa hari ini, terpengaruh oleh kerugian yang saya timbulkan. Saya akan memberikan kepada kalian masing-masing pedagang, 1.000 yuan. Kalian semua bangun pagi dan pulang larut malam. Tidak mudah. Beberapa hari ini, anggap saja sebagai istirahat. Di rumah, temani orang tua dan anak-anak. Jangan marah padaku lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan takut, pegang erat-erat. Tidak terlihat, ya? Aku ini hanya penjual sayur yang bau. Hai, setiap orang punya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Setiap orang punya, haha. Panggil Tuan Muda. Kita dalam masalah besar. Segera lepaskan. Kau segera lepaskan, kau. Jangan garang. Tidak ada yang bisa mengurus kios-kios kumuh di tembok itu. Mudah sekali ingin membalikan keadaan, ya? Pergi. Dasar kau, kenapa merebut kiosku? Orang tua, kau hanya penjual bumbu. Untuk apa kau membutuhkan kios sebagus ini? Bukankah kau membuang-buang sumber daya? Kita tukar saja, ya. Saya sudah berjualan di kios ini selama puluhan tahun. Bukannya warisan leluhur saya. Kenapa kau seenaknya menyuruhku pindah? Karena itu lebih efektif. Kalian berdua bicarakan saja ini. Dengarkan baik-baik. Di pasar saya, kau harus mengikuti aturan saya. Ada kalanya kau sendiri yang memotretnya. Bukankah ini Xiao Xiao? Ah. Hai, aturanmu. Kapan pasar siang yang ini giliranmu yang menentukan? Lupakan. Jangan keterlaluan. Jangan tidak tahu malu hehehe. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu malu? Bukan hanya kamu. Hari ini sekalipun ayahmu datang, kios ini tetap akan kujaga. Ayo, usir saja mereka. Pergi sana. Oh, bagaimana denganmu? Ah. Ayo, bagaimana kalau kita bermain? Bagaimana kalau kita berdua bermain? Kita berdua bermain saja. Bagaimana kalau kita bermain? Jual sayuran nanti. Kali ini bukan giliranmu mengatur. Baiklah, kalau begitu kau yang urus. Aku tahu kau baru di sini. Penjual sayur bau itu kan? Kudengar kau akhir-akhir ini cukup sombong ya? Aku hanya pedagang sayur kecil-kecilan, apa yang harus kusombongkan? Yang lain tidak aku pedulikan. Selama kau bisa mengalahkan tinjuku, Laihu, apapun akan kupatuhi. Kusarankan padamu. Sekarang jujur saja, jangan sampai kupukul. Kalau tidak, nanti kau akan menabrakku sampai mati. Terima kasih ya, Tianlong. Aduh. Hei, kau ini penjual sayur yang bau. Pinggangku ini, aduh. Pinggangku ini kau buat patah, ya. Hari ini kau tidak memberiku 100.000 atau 800.000.
Kau jangan harap aku akan pergi. Uang itu tidak mungkin bisa kuambil begitu saja. Penyakitmu ini, aku bisa mengobatinya. Kau akan mengobatinya dengan apa? Apakah kau bisa mengobatinya dengan baik? Aku beritahu kau. Jangan cepat-cepat mengambilnya. Hari ini masalah ini belum selesai. Pak Tualu. Ya, saya. Pasar siang yang cepatlah sembuh. Tunggu saja. Yang ini. Kau ada di sini? Kau tahu tidak, Tuan Feng dan yang lainnya sudah panik mencari kamu? Aku beritahu kau. Jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun, Lau Hu. Mengerti? Lalu, nenek mohon bantuanmu hari ini. Yoran Cheng, tolong obati penyakitku. Kau paling ahli mengobati penyakit. Penyakit menipu orang. Ayo, nak, bagaimana? Pinggangku ini. Oh, pinggangku ini. Membuatnya memberi diskon untukku. Sekarang bahkan berdiri pun tidak bisa. Jangan takut. Aku akan menunjuk beberapa titik akupunturmu dulu. Tusuk titik akupuntur. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Bunuh. Bunuh. Hei, sudahlah, sudahlah. Sudahlah. Kenapa? Sekarang bisa berdiri? Masih bisa berdiri? Kau membuatnya semakin parah. Ku bilang padamu. Hari ini masalahnya bukan hanya 100.000. Kalau tidak 200.000, tanggung sendiri saja. Lau, titik tekanmu terlalu lambat, ganti cara lain. Lupa warnanya. Terlalu lambat. Sebenarnya benar-benar memalukan. Mau ngapain? Tusuk jarumnya lambat. Harus aku puntur. Jangan mendekat. Hehehe. Aduh, ampun. Hahaha. Mati rasa. Mati rasa. Kak Do. Itu omong kosong. Dia sudah mati rasa. Kau brengsek, kau juga mati rasa. Ada apa? Pilek. Ngapain? Hanya 2 ini? Kau suntik lebih banyak. Suntik lebih banyak pasti sembuh, kan? Aduh, astaga. Aduh, sudah. Aduh. Bagaimana? Aduh. Sudah. Jangan berantakan. Aku sudah baik-baik saja. Pak Lu, menurutku kurang. Masih harus menambah panjang untuk belajar, bukan? Jangan cari, Kak Lu. Hei, jangan. Aku sudah baik. Bisa berdiri. Aku sudah baik. Aku akan memeras orang. Bukan salahku. Itu, aku segera kembali ke tempatku. Hahaha, si Tualu ini. Tetap saja ahli pengobatannya. Tadi kukatakan aku ditendang. Sampai tidak bisa tegak. Punggungku hampir patah, beberapa tusukan jarum langsung sembuh. Hahaha. Sudahlah, Lu. Aku pergi dulu. Lu hahaha. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Aku ini Zhao Zhao. Yang aku kagumi itu Kak Long. Ada hubungannya apa denganmu? Maksudku, besok kau berjualan di sini untukku. Sungguh. Aduh, Tuan Muda Xie Zhao Zhao. Hahaha Zhao Zhao. Aku sudah berjualan di warung ini selama puluhan tahun. Kau menempatkan seluruh warung daging di sini. Bau amis menyengat hidung. Ikan keringku ini bagaimana cara menjualnya ya? Aku beritahu kau ya. Pasar ini semua milik keluargaku. Jangan bilang aku membiarkan dia berjualan di sini. Aku akan menyuruhmu pergi. Itu semua benar. Tunggu dulu. Kau sengaja menyasar aku? Tidak perlu sebegitu sulitnya pada Paman Hu, kan? Ku beritahu kau, ya. Ini pintu rumahku. Bicara yang benar. Para paman dan bibi sekalian. Para pedagang kecil. Dengarkan aku sebentar ya. Saya sebelumnya di pasar itu. Meskipun tidak terlalu mampu. Tetapi para sesepuh memanggil saya. Saya selalu membantu. Hari ini saya hanya meminta satu hal kepada kalian semua. Setuju atau tidak? Mulai hari ini. Jangan ada yang membeli daging di rumahnya. Setuju atau tidak? Daging di rumahnya.
Daging busuk tidak boleh dibeli. Tidak ada yang beli di rumahnya. Kau harus pergi. Pergilah. Ah, dagingnya lebih murah. Beli sedikit daging. Murah pun jangan. Nurani tidak baik. Yang dijual semua busuk. Apa-apaan kau masih menjualnya? Semua sudah busuk. Siapa yang mau? Berani sekali. Cari tuan muda. Kau harus membantuku. Aku sudah seminggu ini tidak menjual satu pon daging pun. Kalau terus begini aku akan kelaparan. Mau bagaimana lagi aku membantumu? Aduh, ampun. Tempat terbaik di pasar sudah kuberikan padamu. Kau sendiri yang tidak bisa menjualnya. Itu karena kau tidak mampu. Mau bagaimana lagi aku? Bagaimana kalau aku langsung memberikan uangnya kepadamu? Bukan tuan muda Zhao. Kita tidak bisa bicara seperti ini. Benar kan? Kuberitahu kau. Kalau kau bisa menjual, jual saja di sini. Kalau tidak bisa, ganti pasar saja. Xiao Jian, ayo. Lihat. Bukan, ayo pergi. Wah, bos, bisnisnya ramai sekali ya. Hahaha. Bisnisnya ramai. Tuan Qian, kali ini kau puas? Bisnisku hampir tidak bisa berjalan lagi. Bisnismu hampir tidak bisa berjalan lagi? Pasar ini hampir tutup. Kau bahkan belum menjual sepotong daging pun. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena kamu masih kecil. Kau menggodaku. Lihat, sudah jam segini. Usaha Hugo masih tetap bagus. Kau tahu mengapa? Kenapa? Karena selama ini Hugo memperlakukan pelanggannya seperti keluarga sendiri. Dimanapun mereka berjualan, para pelanggan tetap akan datang untuk membeli barang. Mereka melayani pelanggan dengan tulus. Tidak seperti kamu. Hari ini berhenti berjualan. Besok mogok berjualan. Entah kekurangan uang atau kekurangan barang. Berbisnis itu sama seperti bergaul dengan orang. Orang tanpa kepercayaan tidak akan berdiri teguh. Usaha tanpa kepercayaan tidak akan berjalan. Jika kau sudah berlaku baik, kekayaan akan datang. Kau seharusnya meminta maaf kepada Paman Fu. Kakak Long. Benar, aku salah. Huhuhuhu. Aduh, kejadian sebelumnya salahku. Jangan marah ya, haha. Saudaraku dari keluarga Y. Aduh, aku juga sudah pikun. Bisnisku ini bisa di mana saja. Kau berjualan daging? Sedikit bau tidak terlalu berpengaruh. Bukankah sudah kukatakan? Mulai sekarang kau hanya perlu menjalankan bisnis dengan jujur. Kerjakan saja kios ini dengan tenang. Anggap saja kakek tua ini membantu anak muda. Terima kasih banyak, Kak. Teman lama, kau masih mau minum teh di sini? Silakan menikmati teh sebentar lagi. Pasar ini sudah mulai menghasilkan uang. Apakah kau takut aku akan mati lebih cepat? Kau menganggapku sebagai kepala keluarga, ya? Orang tua ini, kau tidak mengerti, ya? Kau tahu berapa harga tanah di pasar kita ini? Kalau dijual ke pengembang, kita berdua tidak akan habiskan uangnya selama beberapa generasi. Kau juga tidak berbakti. Selama aku masih hidup, jangan kau pikirkan untuk menghancurkan para pedagang di pasar ini. Jual saja tanah itu. Bagaimana kau membiarkan mereka yang berharap padamu untuk hidup? Selain berjualan sayur, apakah mereka punya mata pencaharian lain? Kuberitahu kau. Meskipun kau anakku. Namun lahan ini tidak harus kukasih padamu. Kurasa Kaisar Qianlong lebih cocok menjadi bos pasar ini daripada kau. Oke. Kau ini, membela pihak luar ya? Kalau begitu jangan paksa aku untuk tidak mengakui kau sebagai kakakku. Aduh, aduh. Aduh. Kau lihat tidak? Di saat genting, kau harus bergantung padaku, anakmu sendiri. Penjual sayur ini. Dia di mana sih? Bagus-bagus. Kau tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit.
Membeku saja ngapain? Lupa? Paman Liu, tadi itu benar-benar membuatku takut. Direktur Cui, jangan mendekat. Tuan Yong, jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda. Tuhanku, tubuhku ini sehari, bukan sehari. Ingin pasar menjadi kuat, sangat waspada. Aku tenang, Yongshu. Zhao Zhao bagaimanapun juga putra kandung Tuan. Seharusnya Tuan memberikannya kepada dia. Zhao Zhao jika dia separuh sekuat Tuan, aku akan puas. Yongshu, sebenarnya Zhao Zhao ini sifatnya tidak buruk. Dia memang kurang pendidikan. Tenang saja, saya pasti akan membantumu diam-diam. Akan lebih membantunya. Dan juga Zhao Zhao, Yongshu. Tuan Xiao, tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan masalah dengan penjual sayur itu. Tuan Muda Xiao, jangan sampai masalah ini menjadi besar ya. Dia membuat keributan, dia orang luar. Sekarang dia berani buang kotoran di leherku. Ku beritahu kau, pasar ini, jika aku tidak bisa mewarisinya, kita berdua akan makan angin. Hari ini aku harus menghajarnya. Biar dia tahu siapa aku sebenarnya. Kalian mau memukuli siapa? Bukan. Urusan kalian berdua apa sih? Kakak, jangan salah paham. Saya hanya ingin mengurus seorang penjual sayur busuk di pasar ini. Penjual sayur busuk yang kau maksud. Kakak. Tidak apa-apa, masih muda kan? Mudah tersulut emosi. Pemarah. Kakak Tian Peng. Membantu mereka berdua untuk tenang. Baik. Aduh. Kakak, ini kesalahpahaman. Tian menurunkan suhu mobil ini. Bawa mereka berdua keliling kota 2 putaran. Setelah mereka berdua tenang, baru bawa kakak Xing Feng. Sembilan tugas 50 baris. Kalian berdua, aku menemukan kalian di sini. Kalau tidak salah, Pak Tualu yang memberitahu kalian. Kakak dan kakak ipar. Kalian membuat kami susah payah mencari. Membuat kalian susah payah mencari. Tapi bukankah kalian juga menemukan saya? Kakak, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo, kita kembali ke kamar dagang. Kamar dagang Dapeng. Aku tidak ingin kembali. Mulai sekarang, ketua kamar dagang Xingda akan dijabat olehmu. Aku jadi ketua. Kakak, ini bercanda ya? Bagaimana? Kau tahu berapa banyak orang yang menginginkan posisiku ini? Sekarang kuberikan padamu secara cuma-cuma. Kau tidak mau? Kakak. Tanpa Qianlong, Persatuan Dagang Xingda masih bisa disebut Persatuan Dagang Xingda. Dulu kita selalu berkata, kelak. Ingin bertemu di puncak. Sekarang berdiri di puncak gunung, melihat seperti apa. Baru merasa bahwa hari-hari di kaki gunung lebih nyaman. Untuk selanjutnya, kamar dagang. Kuberikan padamu berdua. Kakak, apa kau tidak mengerti perkataanku? Apakah kalian mengerti? Mengerti saja tidak langsung menyuruhku berlutut. Pergilah, jangan ganggu aku berjualan. Kakak Long, pergi. Hei, kurasa hari-hari tenang kita berdua sudah berakhir.
Xiao Qian mengirim beberapa orang untuk menjaga Presiden Shao. Hei, kau siapa? Penjual daging? Penjual daging lewat sana. Kantornya di sana. Aku bilang sama kamu. Kamu lewat sana. Ayo. Bawa beberapa anak buahmu ini. Cepat pergi, jangan ganggu aku berjualan. Kalau mengganggu lapakmu, Kakak Long bersedia membayar 10 kali lipat. Bagaimana ini? Sekarang perkataanku tidak berlaku ya? Maaf, sekarang kau sedang berada di perkumpulan Zengda. Tidak menjabat jabatan apapun. Dan juga tidak berhak memerintah kami. Baiklah, bawalah aku menemui Dapeng. Tidak masalah, kan? Kakak Long, posisi ini selain kau. Tidak ada orang lain yang bisa mendudukinya. Setelah puas bermain, kembalilah. Dapeng, aku sudah bilang berkali-kali. Posisi ini sudah cukup lama aku duduki. Tapi kak, kau tahu. Dewan Perdagangan baru saja mengeluarkan. Kau sendiri yang menikmati hidup dengan bebas. Pernahkah kau memikirkan perasaan kami? Kak, ini adalah laporan keuangan bulanan Dewan Perdagangan kita. Selama kau tidak ada, pendapatan perusahaan turun 2 kali lipat. Sesuai rencana tugas. Posisi kamar dagang Suiceng pertama. Itu. Kupikir mungkin terlalu tinggi. Kau ingin aku dan saudara-saudaraku makan angin? Aku mengerti. Pada akhirnya, karena uang. Kau sendiri yang hidup nyaman dan bebas. Apakah kau pernah memikirkan kami?